Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan penilaian akhir tahun materi statistik. Untuk soal yang pertama, ini diberikan diagram batang, siswa dapat menentukan rata-rata nilai. Jadi ini indikatornya, ada diagram batang, siswa disuruh menentukan nilai rata-ratanya. Soal ini ada dua model. Yang pertama, datanya ini dalam bentuk tahun, hari atau lainnya. Kemudian yang ini frekuensinya. Sedangkan bentuk yang kedua, datanya ini dalam bentuk nilai. Jika datanya berbentuk nilai ini nanti berarti angka 5 atau nilai 5 ini ikut dalam perhitungan. Sedangkan jika dalam bentuk hari atau tahun seperti ini, tahunnya ini tidak masuk dalam perhitungan. Sekarang perhatikan cara mengerjakannya. Untuk soal yang model pertama, grafik di bawah ini menunjukkan hasil panen kopi tahunan di suatu daerah. Ini tahunnya, tahun 90, panen kopinya sebanyak 4 ton. Berarti untuk menentukan rata-rata nilainya adalah ini, 4 ton ditambah tahun berikutnya, tahun 91, menghasilkan kopi 6 ton. Berarti kita tulis 6 ton ditambah pada tahun 92 panen kopinya sebanyak ini 10 ton. Kita tulis 10 ton. Kemudian ditambah tahun berikutnya, tahun 93 panen kopinya ini 16 ton. Kemudian pada tahun 94 panen kopinya ini 12 ton. Kemudian pada tahun 95 panen kopinya ini sebanyak 12 ton. Ini adalah kopi yang dihasilkan pada setiap tahun selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 tahun. Berarti untuk menentukan panen kopi rata-rata per tahun ini harus dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu sebanyak 6 tahun. Jadi tahun 90, 91 angka-angka yang berupa tahun ini tidak diikutkan dalam perhitungan. Ini selama 6 tahun berarti dibagi dengan 6. Maka kita dapatkan rata-rata sama dengan ini di jumlah biasa, 10, 20, 36, 36 ditambah dengan ini 48 ditambah 12 diperoleh 60 dibagi dengan 6. 60 dibagi 6 diperoleh 10. Berarti rata-rata per tahun kopi yang dihasilkan adalah ini 10 ton. Selanjutnya soal yang model kedua, ini bentuknya adalah nilai. Artinya anak yang mendapat nilai 5 ini sebanyak ini 1 siswa. Sehingga mencari nilai rata-ratanya sama dengan anak yang mendapat nilai 5 sebanyak 1 siswa. Berarti 5 kali 1. Kemudian anak yang mendapat nilai 6 sebanyak 6 siswa. Maka jumlah nilai dari 4 siswa ini adalah 6 kali 4. Kemudian ditambah anak yang mendapat nilai 7 sebanyak ini, yaitu 5 siswa, berarti 7 kali 5. Ditambah anak yang mendapat nilai 8 sebanyak ini, 6 siswa, berarti di sini 8 dikalikan 6. Kemudian yang mendapat nilai 9 sebanyak ini 5 siswa, berarti 9 kali 5
Dan yang terakhir, anak yang mendapat nilai 10 sebanyak ini, yaitu 2 siswa, berarti 10 kali 2. Kemudian ini dibagi dengan banyaknya siswa. Tadi yang mendapat 5 sebanyak 1 siswa, berarti anaknya sebanyak 1, ditambah yang mendapat 6 sebanyak 4 siswa, yang mendapat nilai 7 sebanyak 5 siswa, yang mendapat nilai 8 sebanyak 6 siswa, yang mendapat nilai 9 sebanyak 5 siswa, dan yang mendapat nilai 10 sebanyak 2 siswa. Ini banyaknya siswa. Maka sekarang kita hitung sama dengan 5 dikalikan 1, 5, ditambah ini dikalikan 24, 7 kali 5, 35, ditambah 8 kali 6, 48, ditambah 9 kali 5, 45, ditambah 10 kali 2, 20. Dibagi banyaknya siswa, di sini ada 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 2 diperoleh 23 siswa. Sehingga rata-ratanya sama dengan ini di jumlah biasa, 5 tambah 24 tambah 35 tambah 48 tambah 45 tambah 20 diperoleh 177. Dibagi 23, maka diperoleh nilai rata-rata ulangan yaitu 7,69. Selanjutnya soal yang berikutnya adalah dengan indikator seperti ini. Diberikan diagram lingkaran, siswa dapat menentukan banyaknya siswa. Diagram lingkaran ini ada 2 macam. Yang pertama dalam bentuk derajat sudutnya ini, ada juga yang dalam bentuk persen. Sekarang yang pertama dalam bentuk derajat dulu. Jika banyaknya siswa yang berjalan kaki ada 60 orang, berarti di sini ada 60 orang. Banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan umum. Kendaraan umum itu yang ini. Maka kita cari dulu sudut untuk kendaraan umum. Sudut untuk kendaraan umum. Ingat bahwa satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kemudian dikurangi yang sudah ada ini 120 derajat. Yang ini dikurangi lagi ini 20 derajat, kemudian dikurangi yang ini siku-siku. Siku-siku itu adalah 90 derajat. Kita sederhanakan sudut untuk kendaraan umum 360 dikurangi 120 dikurangi 20 dikurangi 90 diperoleh 130 derajat. Selanjutnya kita cari siswa yang menggunakan kendaraan umum. Yang menggunakan kendaraan umum, cara mencarinya berarti sudut pada kendaraan umum ini yaitu 130 derajat dibagi dengan sudut yang jumlah siswanya sudah diketahui ini. Siswa yang diketahui ini adalah yang berjalan kaki, sudutnya adalah ini yaitu 120, berarti ini dibagi 120 derajat. Kemudian dikalikan dengan banyaknya siswa yang mempunyai sudut 120 derajat ini yaitu 60. Ini dikalikan dengan 60. Selanjutnya kita sederhanakan yang menggunakan kendaraan umum sama dengan ini dibagi biasa. Selanjutnya ini 60 ini dibagi dengan 12 diperoleh 5 sehingga tinggal 13 dikalikan 5. 13 dikalikan 5 diperoleh 65. Jadi yang menggunakan kendaraan umum adalah 65 orang yang ini. Selanjutnya sekarang
sama indikatornya, diberikan diagram lingkaran, siswa dapat menentukan banyaknya siswa. Diagram lingkarannya sekarang dalam bentuk persen. Maka terlebih dulu kita cari persentase untuk bulan April. Untuk menentukan persentase dari bulan April ini, ingat bahwa persen itu adalah 100. Kemudian dikurangi yang sudah ada ini 30%, kemudian dikurangi lagi ini 20%, kemudian dikurangi ini 15%. Sehingga untuk bulan April ini 100 dikurangi 30, dikurangi 20, dikurangi 15, diperoleh 35%. Sehingga untuk bulan April ini adalah 35%. Selanjutnya kita cari yang ditanyakan, penjualan sepeda motor pada bulan April. Berarti di sini penjualan sepeda motor pada bulan April ini persentase pada bulan April yaitu 35 dibagi dengan, ini tadi persen ya, dibagi dengan banyaknya penjualan sepeda motor yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah bulan Januari sebanyak 48 unit. Ini bulan Januari 48 unit. Berarti dibagi dengan ini, dibagi dengan 15%, kemudian dikalikan dengan banyaknya pada bulan Januari ini, yaitu 48. Kita sederhanakan, 35 dikalikan 48 dibagi 15 nanti akan diperoleh 112. Jadi pada bulan April penjualan kendaraan bermotor itu adalah 112 unit. Selanjutnya soal untuk indikator berikutnya adalah diberikan diagram garis, siswa dapat membaca diagram garis tersebut. Salah satu contoh soalnya seperti ini. Perkiraan suhu pasien tersebut pada pukul 20.00. Kita lihat pada pukul 20.00. Ini adalah pada pukul 20.00. Perkiraan suhu pada pukul itu berarti kita arahkan ke kiri ini, sehingga menunjuk di sini. Nah, ini perkiraannya adalah antara 37 dan 38. Dan tepatnya ini adalah tengah-tengah antara 37 dan 38. Berarti perkiraan suhu yang tepat adalah yang ini, yaitu 37,5. Selanjutnya untuk indikator yang sama, soal model yang lain yaitu membaca diagram garis. Di sini pertanyaannya adalah kenaikan terbesar untuk jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar adalah, ini pilihannya. Ingat bahwa kalau kenaikan berarti nanti grafiknya naik seperti ini. Tapi kalau yang ditanyakan misalnya penurunan, maka kita cari grafiknya yang seperti ini. Karena yang ditanyakan kenaikan terbesar, maka kita cari yang jaraknya ini adalah jarak yang paling besar. Jika kita lihat grafik ini, maka kenaikan terbesar terjadi di sini karena jaraknya ini panjang atau besar. Ini juga naik, hanya saja jaraknya cuma sekian. Ini juga naik, jaraknya hanya sekian, kemudian ini baru turun. Jadi ini naik, dari sini juga naik, cuma jaraknya sekian. Ini juga naik, tapi jaraknya hanya sekian. Maka kenaikan dengan jarak terbesar yang dalam hal ini merupakan kenaikan terbesar adalah di sini, yaitu dari tahun 2005 ke 2006. Berarti jawabannya yang ini.